Eh, jadi regresi ini sebetulnya masih ada kaitannya dengan yang minggu lalu saya jelaskan ya, yaitu mengenai korelasi linear ya. Kalau yang kemarin itu titik beratnya pada eh, seberapa erat hubungan ya. Kalau sekarang titik beratnya ada pada mengestimasi variabel terikat ya dari nilai variabel bebas yang diketahui gitu ya. Ya, jadi untuk regresi linear sederhana ya, ini yang pertama adalah hanya mengandung satu variabel bebas ya. Jadi misalkan x gitu ya terhadap y. Ya, jadi hanya satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Bertujuan untuk menguji keberartian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi lebih ke menguji pengaruh ya, pengaruh antara variabel apa namanya terikat ya, bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, hubungannya pasti merupakan hubungan sebab akibat ya dan bersifat linear. Linear itu berarti berupa garis gitu ya. Baik kemarin yang naik ataupun yang menurun ya, seperti itu. Kemudian dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel terikat. Nah, jadi ini adalah kegunaan yang paling inti ya dari regresi linear ya. Jadi kegunaannya biasanya digunakan untuk mengestimasi nilai dari variabel terikat ya dari nilai variabel bebas yang diketahui. Jadi misalkan kalau kondisi ini ini kan sebab akibat juga ya, artinya kalau X-nya itu kondisi tertentu, maka Y-nya itu akan seperti apa gitu ya. Atau kalau misalkan X-nya mempunyai nilai tertentu, maka Y-nya akan bernilai berapa. Nah, ini merupakan hubungan sebab akibat yang bisa digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi ya angka dari variabel Y. Seperti itu. Untuk fokusnya ya, kalau kemarin karena hubungan, maka fokusnya itu korelasi pada mencari R ya, atau koefisien korelasi, koefisien hubungannya ya, mencari R ya, koefisien hubungan atau koefisien korelasi ya antara dua variabel. Ini fokus dari korelasi. Nah, untuk regresi ini sebenarnya fokusnya ke sini ya. Artinya kita harus membuat satu persamaan regresi ya. Jadi rumus dari persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya bisa dicari dengan ini, dan B-nya dicari dengan rumus ini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi A-nya nanti ini, B-nya ini. A bisa minus nggak? Bisa ya. B juga sama bisa minus ya. Jadi ada kemungkinan minus nilai A dan B. Kemudian ini di sini ada N. Apa itu N? Nah, N itu adalah banyak pasangan data ya, sama seperti yang saya jelaskan pada korelasi ya. Jadi N-nya itu adalah banyaknya pasangan data. Ya. Sebagai contoh misalkan seperti ini ya. Ini contoh soalnya nih ya. Contoh soalnya berikut adalah data dari biaya promosi dan hasil penjualan dari bulan pertama sampai dengan bulan kelima ya. Jadi ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, bulan kelima ya, sebenarnya bulan kelima. Nah, ini biaya promosinya, ini hasil penjualannya. Ketika mengeluarkan 2, maka 8 miliar. Ketika mengeluarkan 4 miliar, maka 9 miliar, dan seterusnya ya. Jadi cara bacanya begitu. Jadi ini yang disebut sebagai N, atau pasangan data. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pasangan data ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, berapakah hasil penjualan jika biaya promosi yang dikeluarkan pada bulan ke-6 adalah 5 miliar? Nah, pertanyaannya, kalau di sini 5, itu kan, maka berapa di sini gitu ya. Nah, ini bisa untuk memprediksi variabel Y ya. Ini adalah fungsi utama dari apa namanya regresi ya. Nah, silakan ini coba kalian kerjakan ya. Coba kalian kerjakan. Langkahnya adalah tentu saja kita
harus membuat ini ya, persamaan regresi ya, persamaan regresi yaitu y sama dengan a plus bx ya. Nah, nanti kita cari a-nya itu berapa dan b-nya berapa dengan menggunakan rumus ini. Ini sigma yi berarti y ya ditotalkan. Sigma xi berarti sigma xi kuadrat ya, berarti dikuadratkan dulu x-nya, kemudian ditotalkan ya. Dikurangi ini dan seterusnya. Caranya seperti itu ya. Ini kalau sigma x-nya berarti dikali dulu antara x dengan y-nya, kemudian disigmakan. Nah, silakan coba kalian cari ya. Satu orang yang paling cepat mencari ya. Karena ini anggotanya ada 10, berarti satu orang ya yang paling cepat mencari hasil dari A-nya berapa, B-nya berapa. Kasih tahu ya langsung ke saya ya. Waktunya 10 menit, silakan dari sekarang dicari. Paham nggak tugasnya? Pak, itu di A-nya gimana, Pak? Maksudnya dihitung pakai rumus yang mana, Pak? Sebelum paham, Pak. Ini A-nya rumusnya ini. Ya. Rumusnya Ini itu. sama seperti korelasi yang kemarin saya jelaskan. Ya. Sama aja. Ini sigma Y ya, berarti Y itu yang mana ini kan? Sigma Y ya berarti totalkan aja ini. Paham ya? Kemudian sigma XI. XI berarti yang ini ya. Kuadrat, berarti dikuadratkan, kuadratkan, di total kuadratnya. Kayak gitu doang ya. Gampang kan? Halo. Iya, Pak. Ya, ini saya saya sengaja angkanya juga kecil-kecil ya. Biar kalian dalam waktu 5 menit itu udah dapat. Ya. Yang angkanya kecil-kecil emang sengaja ya. Bagi contoh. Ya, silakan dicari ya. A-nya berapa, B-nya berapa ya. Oke. Kalau sudah ada yang mendapatkan itu, silakan ditunjukkan nanti ke saya ya. Paham nggak, Dwiki? Kalau duitnya masih kurang paham, Pak. Coba, Pak. Kalau yang lain gimana, Pak? Aduh, udah ada yang paham nggak, Pak? Bentar, aduh. Sambil Coba coba. yang lain. Kalau Pak belum paham. Yang lain? Kalau Pak belum paham. Si Alif nih ada banyak nih. Alif, Amelia, Coba, pada kemana nih? Robi, coba Robi mana Robi? ulangin lagi aja, Pak. Maulana, Ilham Hidayat. Pada kemana nih orangnya nih? Ya, Pak. Halo? Ya. Ada. Ada, Pak. Amin. Bapak bisa diulangi lagi? Iya, nanti Ulangi saya mau dikit absen lagi, dulu. Pak. Amin, ada nggak? Oh, nih Amin nih. Duit tadi ada ya. Cedi. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke. Jadi persamaannya ini ya, persamaan regresi ini kan. Ya tinggal nanti kita fokusnya itu mencari A dan B-nya. Ya, nanti kalau udah ada nilai A-nya, misalkan A-nya 2 gitu ya. B-nya 3 misalnya. Ya tinggal ini Y sama dengan A berarti 2 ya, plus 3 X gitu ya. Nah, ini persamaannya. Ini yang nanti digunakan untuk memprediksi ya, ketika X-nya berapa, maka Y-nya kan tinggal dimasukkan aja X-nya ya ke sini. Ya. Nah, bagaimana cara mencari A? Mencari A itu ini rumusnya. Mencari B itu ini ya. Coba perhatikan di sini, ini sering saya jelaskan ya sebetulnya. Waktu penjelasan mengenai korelasi itu juga kan sama, mirip-mirip ya. Rumusnya seperti ini. Ya. Misalkan sigma Y
I ya. Berarti apa ini? Sigma itu kan total. Y ya, Y. Ya berarti Iya. nilai Y ini kan X ini loh. Ini ya. Iya, Pak. Ya, ini kan ntar dulu. Saya perlebar. Nah, ini kan X dan Y, ya. Ini datanya berpasangan. Ya. Ketika mengeluarkan biaya promosi 2, katakanlah 2 miliar kek atau 2 triliun kek, terserah ya. Ini akan mendapatkan 8 miliar atau 8 triliun gitu ya. Kemudian ketika mengeluarkan 2 miliar, 4 miliar, maka akan menghasilkan 9 miliar dan seterusnya ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Ini berpasangan, datanya berpasangan. Ya. Nah, kemudian Berarti biaya ya, kenapa? Mengapa? Berarti biaya promosi itu X-nya. Hasil penjualan itu Y-nya, Pak. Lah iya, kan ini kan inilah kalau baca tabel atau kolom kan begitu kan. Ini kepalanya. Ini seperti biasa. Ayo baca dulu. Kakinya sudah berisik. Ada tulang yang patah mungkin. Berisik di sana aja. Kenapa sih? Ke sana. Ya. Ya ini kan kepala kolomnya. Ya berarti begitu ya. Ini X, ini Y-nya ini ya. Iya begitu si siapa Dwiki tadi ya. Kemudian ini X kuadrat gimana? Ya ini dikuadratkan aja, kuadratkan. Nah nanti kuadratnya ditotalkan gitu. Oke, Pak. Paham nggak? Malah gampang ya, masa nggak bisa sih kayak gini udah sering oke. Kalau ini gimana? Ini gimana ini? Sigma X sigma X sigma X dikuadratkan berarti baru di itu, Pak. Ditotalin ya. dulu baru dikuadratkan ya. Kenapa? Ditotalin dulu baru dikuadratkan kalau yang tadi. Ya gampang lah ya, gitu aja ya. Nah, saya kan cari A dan B-nya. Nah, saya jelaskan dari awal lagi. Sama kayak yang korelasi ya. Ini cara bacanya gitu. Ya. Oke, Pak. Ya, nanti kalau ada yang sudah silakan ditunjukkan ya. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan.
Halo, apakah sudah? Pak, mau nanya dong, Pak. Hmm. Bedanya X1, Y1 sama X1 dan Y1 dalam kurung itu bedanya apa, Pak? Apa enggak, Pak? Iya, sana dulu. Kenapa, sorry. Itu, Pak, untuk X1, Y1 kan. Eh, sama apa enggak, Pak, sama yang di sebelah kanannya? Maksudnya dalam kurung apa namanya? X1-nya dikurungin sama yang enggak sih itu, Pak? Sama apa enggak? Cara hitungnya, Pak? Apa enggak, Pak? Yang mana sih? Yang ini, Pak, N apa? Apa lambangnya tadi itu lupa, Pak. Ini N apa? N X1 Y1 itu kan Itu I itu. kan kalau Iya, X1 I. Y1 berarti Gimana? X1 kalau X1 Y1 berarti total total X1 sama Y1 dikaliin kan, Pak? Yang ini. Atau gimana? Yang ini. Iya, yang itu. Ya ini Iya, dikali Pak, dulu benar. atau dikali dulu, ini dikali dulu. Habis itu di sigma. Oh, Ya sama dengan berarti ini. Karena ini kan mau dikali dengan ini. Nanti hasil ini dikali dengan ini. Makanya berarti dikali dulu dikurungin. baru dipotong. Nah iya, sama dengan ini. Sama aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada yang sudah? Udah? Ya, Pak. Udah, Pak. Siapa? Robi, Pak. Robi Sugara. Berapa A-nya? Ya. A-nya 9,435. B-nya minus 47,318. Salah. Aku, Pak. Kenapa dipanggil? Siapa nih, siapa? Iya, Pak. Berapa A-nya? A-nya 205,1. B-nya? B-nya 0. Masih salah. Ya, gak apa-apa, udah nyoba ya. Ada yang lain? Saya coba, Pak. Siapa? Ilham. Iya, Pak. Berapa A-nya? Hanya minus 378,4. Banyak amat. B-nya 129. Masih salah, Ilham. Ayo, ada yang tahu? Bentar, Pak. Ya. Ini gampang lah, angkanya sedikit-sedikit ini nggak banyak-banyak ya. Kalau nanti kalau di ujian baru banyak ya. Sebagai latihan, saya memang angkanya nggak gede-gede ya, angkanya kecil aja. Ini hasil ini nanti hasilnya dikalikan dengan ini, gitu loh. Dikurangi ini hasilnya dikalikan dengan ini.
Bapak. Nah, ini sama mahasiswa itu. Halo, ada yang sudah?